kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Oh, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Shalom Bapak Ibu Jemaat yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Jumpa lagi kita di hari weekend yang berbahagia ini. Saya harap kita masih tetap setia untuk kita boleh bersama-sama memberikan waktu kita untuk kita boleh bersama-sama merenungkan firman Tuhan dalam doa pagi kita. Namun sebelum kita dilaut oleh kebenaran firman Tuhan, mari kita bersatu hati kita berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk kasih setia Tuhan yang boleh kami rasakan sampai dengan saat ini. Bersyukur Tuhan masih izinkan kami boleh ada pagi hari ini, itu semua karena pertolongan daripada Tuhan. Saat ini kami mau merenungkan firman-Mu, berbicaralah Tuhan, kira firman-Mu ini menjadi rema dalam kehidupan kami. Kami siap membaca firman, merenungkan firman-Mu, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, hari ini firman Tuhan kita dari Amsal pasal 15 ayat yang pertama. Jawaban yang lemah lembut meredakan kegeraman, tetapi perkataan yang pedas membangkitkan kemarahan. Bapak Ibu Saudara, hari ini firman Tuhan kita mengajarkan kepada kita untuk boleh menjaga perkataan. Bapak Ibu Saudara, pernahkah kita mengalami sebuah percakapan yang awalnya tenang, damai, penuh tawa, penuh kebahagiaan, namun tiba-tiba berubah panas hanya karena satu kalimat, berubah panas hanya karena satu candaan, berubah panas hanya karena satu ocehan yang mungkin membuat kita baik tapi tidak baik dalam penerimaan orang lain. Tentunya pernah. Kata-kata itu seperti api Bapak Ibu Saudara. Sekali keluar sulit ditarik kembali dan bisa membakar hati orang lain. Maka daripada itu Alkitab mengingatkan kita bahwa perkataan memiliki kuasa untuk meredakan atau memperburuk keadaan. Tergantung bagaimana kita mengeluarkan kata-kata dari pembendaraan mulut kita. Bapak Ibu Saudara, Amsal 15 ayat 1 mengajarkan bahwa bukan hanya apa yang kita katakan,
penting, tapi juga bagaimana kita mengatakannya. Bukan hanya apa yang kita katakan penting, tapi bagaimana kita mengatakannya kepada orang lain. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, perkataan itu ibarat cermin hati. Bahkan Lukas pasal 6 ayat 45, karena yang diucapkan mulut meluap dari hati. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, lidah kita hanyalah pengeras suara dari hati. Kalau hati penuh kasih, maka perkataan kita pun penuh dengan lemah lembut. Tapi kalau hati penuh amarah, yang keluar adalah kata-kata kasar yang mungkin bisa saja menyakiti banyak orang. Bapak Ibu Saudara, menjaga perkataan dimulai dari menjaga hati. Ya, kalau kita sulit menjaga hati kita, maka akan keluar perkataan-perkataan yang mungkin menyakiti banyak orang. Maka Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, lebih baik dan lebih baik kalau sedang tidak baik hatinya, kalau sedang tidak lagi baik perasaannya, mending kita diam daripada kita mengeluarkan kata-kata yang mungkin bisa menyakiti banyak orang. Artinya apa? Kita cool down lagi hati kita. Kita refleksi lagi, kita cerminkan lagi diri kita, apa yang membuat kita pada akhirnya mau emosi. Nah, kalau itu sudah dapat, mari itu bawa sama Tuhan. Tuhan, hari ini aku kesal dengan ini. Akhirnya apa? Kita belajar untuk merenung sejenak. Tidak harus buru-buru mengeluarkan perkataan-perkataan yang mungkin pada akhirnya bisa melukai hati orang lain. Maka jaga hati kita, karena kalau kita tidak menjaga hati kita, maka akan keluar kata-kata yang mungkin bisa menyakiti banyak orang. Maka Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, mari sama-sama kita lihat kedalaman diri kita. Apa yang harus kita keluarkan ketika kita marah, ketika kita emosi? Apakah harus mengeluarkan kata-kata yang mungkin bisa menyakiti banyak orang? Maka Amsal mengatakan jawaban yang lemah lembut meredakan kegeraman. Ya kan? Mungkin kalau ini dibalikan kepada kita ketika kita sedang marah, sedang emosi, tapi kita harus bilang, iya aku emosi. Gak mungkin bisa Bapak Ibu Saudara. Karena apa? Kita sedang emosi. Kalau emosi pasti perkataannya penuh dengan emosi. Tapi Amsal katakan apa? Jawaban yang lemah lembut itu yang meredahkan kemarahan, itu yang meredahkan kegeraman. Maka Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, mari dalam hal-hal yang membuat kita harus berkata kasar kepada orang lain, mari kita ganti dengan kata-kata yang mungkin bisa meredakan emosi. Mungkin kita bisa panggil, kita bisa ngobrol empat mata, bisa meredakan semua emosi, tidak harus diluap-luapkan di depan banyak orang. Maka Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, perkataan adalah cermin, maka jawaban lemah lembut memadamkan api. Perkataan adalah cermin, maka jawaban lemah lembut akan memadamkan api. Jawaban yang lemah lembut meredahkan kegeraman. Artinya apa? Jawaban lemah lembut bukan berarti lemah, tetapi bijaksana. Perkataan-perkataan bijak yang keluar dari mulut kita, Bapak Ibu Saudara. Maka Bapak Ibu Saudara, perkataan lembut bekerja seperti air yang memadamkan api dari kemerahan, dari api yang menyala. Bapak Ibu Saudara, api yang sedang berkobar ketika disiram dengan air itu pasti akan mati. Maka ketika amarah disambut dengan amarah, maka akan menimbulkan pertengkaran hebat. Tapi ketika amarah dibalas dengan hal-hal yang baik, maka amarah itu bisa padam, maka amarah itu bisa redah Bapak Ibu Saudara. Maka kalau orang lagi marah jangan dijawabi. Kalau orang lagi emosi jangan dijawab-jawabi Bapak Ibu Saudara. Kenapa? Itu akan memicu pertengkaran. Maka ketika ada orang lagi marah, dengerin aja dia marah, dengerin aja dia ngoceh. Setelah itu baru, kenapa tadi marah? Apa yang membuatmu marah? Itu lebih baik Bapak Ibu Saudara daripada kita sambungin, apalagi makin kita kompor-komporin, apalagi makin kita panas-panasin. Maka Bapak Ibu Saudara, jadilah mulut bagi orang yang sedang emosi dengan perkataan yang meredakan, dengan perkataan-perkataan bijak. Ketika kita lihat ada orang yang sedang marah, sedang emosi, biarkan dulu dia marah. Setelah dia keluarkan semua unek-uneknya, datangi dengan lembut, katakan, kenapa kau marah? Apa yang membuatmu marah? Apa yang membuatmu berkata seperti itu? Saat itu mungkin mulai dianya sedikit memuncak perkataannya. Terus lagi, kok bisa? Lembut lagi ditanya,
dia pasti akan reda Bapak Ibu Saudara. Baru disitulah kita masuk untuk memberikan masukan. Tapi kalau dalam ketika dia lagi ledak-ledak, ketika dia lagi marah-marah, kok kasih masukan Bapak Ibu Saudara, kita kasih masukan Bapak Ibu Saudara, percayalah kita pun kena tempeleng. Kenapa? Dia sedang emosi. Tidak bisa orang emosi kita balas dengan emosi, tapi biarlah orang yang emosi kita balas dengan kita meredakannya Bapak Ibu Saudara. Kita tunggu sampai dia reda, baru kita ajak ngobrol. Maka Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, ketika sedang emosi mari redakan diri sehingga kita bisa mengeluarkan jawaban yang lemah lembut, perkataan yang lemah lembut. Bapak Ibu Saudara, kita punya perkataan-perkataan yang bisa menyakiti banyak orang ketika kita emosi, tanpa kita sadari Bapak Ibu Saudara. Dan itu kita harus cerminkan diri, dan kita itu harus tahu bahwa aku punya karakter yang seperti ini. Kalau aku emosi, aku akan mengeluarkan kata-kata yang menyakiti banyak orang. Nah, saya tarik diri, kembali ke dalam diri saya tidak mengatakan orang lain, tapi diri saya. Ketika saya marah Bapak Ibu Saudara, saya lebih pilih diam. Kenapa? Karena saya tahu bahwa ketika saya marah, saya akan mengeluarkan kata-kata yang mungkin bisa menyakiti banyak orang. Dan itu pernah kejadian mungkin sebelum saya bertobat Bapak Ibu Saudara. Saya anak terakhir, apa yang saya mau mungkin bisa saja abang-abang saya, mama papa saya bisa kasih itu. Tapi apa yang tidak saya dapat, yang saya minta tidak saya dapat, saya mengeluarkan kata-kata yang mungkin menyakiti orang tua saya, menyakiti abang-abang saya. Dan ketika saya masuk dalam pembentukan teologi, di situ saya belajar banyak bahwa ketika apa yang kita tidak dapatkan, apa yang membuat emosi kita meledak-ledak dan kita keluarkan, itu bisa menyakiti banyak orang. Maka dari situ saya mulai introspeksi diri lagi bahwa ketika saya marah, saya pilih diam. Bukan berarti saya memedam amarah, itu tidak. Tapi dalam diam itu saya mulai lagi merefleksi diri, mulai lagi flashback apa yang membuat saya emosi, apa yang membuat saya marah. Kalau itu dari pihak luar, maka saya tarik diri, saya renungkan kembali, saya redamkan kembali, saya ngomong sama Tuhan, Tuhan hari ini saya marah, saya kesal, saya benci dibeginikan. Ngomong sama Tuhan. Ketika itu sudah dingin, sudah oke, besok kita pasti akan bisa kembali lagi, mungkin bercengkrama, mungkin tidak langsung Bapak Ibu Saudara, tapi hati kita sudah tenang. Kita sudah tidak lagi akan mengeluarkan kata-kata yang menyakiti banyak orang. Karena apa? Sudah tarik diri, sudah merenung, sudah diam. Sehingga apa? Kita bisa mengeluarkan jawaban yang lemah lembut tadi. Tapi kalau langsung kita keluarkan amarah itu di saat orang lain mungkin tidak tahu, tidak mengerti mengapa kita marah, bisa saja mereka balas amarah itu, bisa saja mereka membalas lagi dengan canda-candaan mungkin yang membuat kita kesal dan akhirnya kita semakin marah. Maka Bapak Ibu Saudara, lebih baik berdiam diri ketika kita saat emosi daripada kita harus langsung berkoar-koar menyampaikan emosi kita banyak orang sehingga kita menyakiti banyak orang dan mengeluarkan pembendaraan kata-kata dari kebun Ragunan sana. Maka Bapak Ibu Saudara hati-hati, jangan sampai kita sendiri yang akan memperburuk keadaan dengan perkataan-perkataan kita. Maka jadilah bijak dalam memperkatakan perkataan, karena apa? Kita diajar untuk jadi orang yang bijaksana, bukan orang yang bebal, Bapak Ibu Saudara. Maka jangan buru-buru membalas saat emosi, tapi latihlah jeda 3-5 detik atau 1 menit untuk tarik napas sebelum menjawab saat kita sedang emosi, sedang marah. Maka Bapak Ibu Saudara, pilih kata-kata yang membangun bukan meruntuhkan, ya. Karena apa? Perkataan kita ini bisa mengeluarkan perkataan yang membangun, bisa juga mengeluarkan perkataan-perkataan yang meruntuhkan. Tapi kita disuruh pilih yang sering kita keluarkan, meruntuhkan atau membangun. Maka Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, mari jangan sampai kita mengeluarkan perkataan-perkataan pedas yang dapat memperbesar masalah. Efesus pasal 4 ayat 29 dengan jelas, janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun. Artinya jelas, ketika kita sedang marah, jangan sampai perkataan-perkataan kotor itu keluar dari mulut kita, tapi gunakanlah perkataan-perkataan yang membangun. Dunia penuh dengan komentar pedas, dunia penuh dengan komentar-komentar gosip, fitnah dan sebagainya Bapak Ibu Saudara. Tapi orang percaya dipanggil lewat kata-kata yang mendinginkan, bukan memanaskan. Maka Bapak Ibu Saudara, garam memang berguna untuk memberi rasa, tetapi kalau terlalu banyak garamnya akan membuat makanan itu tidak enak.
Maka begitu juga dengan kata-kata kita. Sedikit bumbu humor boleh, tapi jangan sampai melukai. Ya, tidak saya katakan bahwa kita tidak boleh bergurau, boleh. Sedikit bergurau dalam pembicaraan, dalam perkumpulan kita itu boleh, tapi jangan sampai itu membuat orang lain terluka, itu membuat orang lain tersinggung, itu membuat orang lain sakit hati, Bapak Ibu Saudara. Maka kuasa kita itu, perkataan kita itu berkuasa untuk membangun, membangkitkan, menguatkan, bisa jadi melemahkan. Maka hati-hati Bapak Ibu Saudara, karena Amsal 18 ayat 21 jelas, hidup dan mati dikuasai oleh lidah. Kata-kata bisa menguatkan iman, menyembuhkan luka batin, dan menenangkan hati yang resah. Tapi ini juga bisa berbalik, mematikan perasaan orang lain. Maka Bapak Ibu Saudara, Tuhan ingin lidah kita menjadi alat untuk memberkati, bukan untuk melukai. Maka jaga perkataan kita. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara yang terkasih, uji kata-kata dengan 3 pertanyaan sebelum berbicara. Apakah ini benar? Apakah ini membangun? Apakah diucapkan dengan kasih? Ini yang terus menjadi tolak ukur kita. Kalau ini saya katakan, apakah ini benar? Kalau ini saya katakan, apa ini membangun, meruntuhkan, atau membuat orang jadi sakit hati? Perlu Bapak Ibu Saudara, supaya apa? Kita tidak asal bicara kepada orang lain. Tahu kepada siapa kita bicara, kepada seumuran kah, di atas kita kah, di bawah kita kah, supaya enggak asal-asalnya nyeplos mulut kita Bapak Ibu Saudara. Maka Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, latih bicara dengan nada rendah saat suasana tegang. Jangan saat orang lain sedang tegang, kita malah hadir untuk membuat ketegangan itu makin menyala. Tidak mereda, tapi malah semakin kacau Bapak Ibu Saudara. Maka mari belajar berkata maaf, terima kasih, untuk lebih sering kita ucapkan daripada kita harus mengeluarkan kata-kata yang tidak memberkati. Oleh sebab itu, mari jaga perkataan kita, sama seperti menjaga setir mobil. Arahnya yang setir mobil menentukan arah kemana kita mau pergi, ya kan? Kita mau belok ke kiri, belok ke kanan, maka perkataan juga bisa kita setir seperti itu Bapak Ibu Saudara. Kita bisa redam, kita bisa stop. Kalau sudah mulai mengarah ke arah yang lain, ini mulut, langsung kita tutup aja, supaya jangan mengeluarkan hal-hal yang membuat orang lain tersinggung, sakit hati, dan akhirnya membuat hubungan itu renggang. Maka Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, biarlah Roh Kudus boleh mengisi hati kita, pikiran kita, perkataan kita, sehingga yang keluar dari dalam diri kita itu adalah kata-kata kasih, kata-kata berkat, kata-kata membangun yang senantiasa menguatkan orang lain. Biarlah firman Tuhan ini boleh memberkati kita Bapak Ibu Saudara. Kita puji Dia. Biarlah mulut kita penuh dengan pujian memperkatakan firman Dia. Kita katakan, Tuhan Kaulah pengharapanku. Tuhan Kaulah pengharapanku, ku percaya hanya kepadamu, Yesus Allah perlindunganku, Engkau yang selalu ku puji. Tuhan Kaulah pengharapanku, ku percaya hanya kepadamu, Yesus Allah perlindunganku, Engkau yang selalu ku puji. Dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan, sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Mulutku dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan.
Kita berdoa. Bapak, kami bersyukur untuk hari ini firman Tuhan dengan jelas boleh mengingatkan kami bahwa ajar kami untuk kami boleh memperkatakan perkataan yang benar yang membangun banyak orang, sehingga melalui perkataan kami pun banyak orang diberkati dan nama Tuhan dipermuliakan. Dan kami rindu Tuhan kami boleh berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Terima kasih untuk hari ini. Firman Tuhan boleh mengajarkan kami dan biarlah kami boleh melakukannya dalam kehidupan kami hari lepas hari. Tahan intinya hamba terus berdoa menyerahkan untuk jemaat-Mu GMI Jakarta Pusat di tempat ini. Tolong mereka, sertai mereka, lindungi mereka, jagai mereka dalam setiap aktivitas pekerjaan mereka. Biar kehidupan mereka kehidupan yang memuliakan nama Tuhan. Maka hamba juga terus rindu Engkau terus menolong memberkati anak-anak mereka dalam pendidikan, dalam pekerjaan. Biar Engkau terus menolong memberkati dalam setiap pendidikan menjadi anak yang takut akan Tuhan dan memuliakan nama Tuhan. Dalam pekerjaan jemaat Tuhan boleh ditolong diberkati dalam usaha. Engkau menolong memberkati usaha mereka yang merindukan keturunan. Engkau jawab, Engkau berikan keturunan di tengah-tengah keluarga mereka yang mencari pekerjaan. Tuhan berikan pekerjaan yang layak bagi mereka yang merindukan pasangan hidup. Tuhan memberikan pasangan yang sepadan bagi mereka. Bahkan untuk orang tua kami yang sedang menikmati masa usinda, biar Tuhan terus menolong memberkati kehidupan mereka sehingga dalam masa tua ini mereka semakin dekat, semakin terus berharap kepada Tuhan. Kami juga terus berdoa ya Tuhan, menyerahkan untuk kehidupan jemaat Tuhan, biar Engkau terus menolong memberkati secara khusus jemaat-Mu yang saat ini sedang terbaring lemah dalam kelemahan tubuh mereka. Tutup bungkus mereka dengan kuasa darah-Mu, jaga lindungi mereka, berikan mereka kekuatan kesehatan dalam menjalani setiap sakit penyakit mereka ya Bapa. Mereka yang sedang kontrol ke dokter, bahkan yang dalam pemulihan, Tuhan semakin pulihkan. Tuhan berkati setiap obat-obatan, makanan, minuman yang mereka konsumsi. Bahkan kami juga berdoa ya Tuhan, menyerahkan untuk jemaat-Mu yang saat ini juga terus berharap Engkau memberikan jalan keluar bagi setiap persoalan pergumulan mereka. Hadirlah Tuhan, supaya Tuhan memberikan jawaban bagi setiap persoalan pergumulan mereka. Kami menyerahkan jemaat-Mu ke dalam tangan kasih-Mu Tuhan, Kau terus menolong memberkati. Secara khusus kami juga menyerahkan untuk program gereja-Mu hari ini dalam setiap ibadah P3GMI dan juga P2MI. Tuhan berkati supaya ibadah hari ini boleh berjalan dengan baik. P3GMI Tuhan gerakan hatinya untuk boleh mengikuti ibadah P3GMI, bahkan untuk P2MI supaya kaum Bapak juga boleh memberikan waktu untuk boleh bersama-sama beribadah, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Bahkan kami juga berdoa untuk Pak Bishop DS, Pak Pendeta Tagor dan juga tim misi yang saat ini sedang dalam perjalanan, bahkan dalam mempersiapkan untuk peresmian gereja Pos Biji Sesawi di Jayapura. Engkau memberkati setiap proses demi proses supaya semuanya berjalan dengan baik. Acara peresmian ini boleh berjalan dengan baik. Gereja-Mu boleh digunakan untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Hamba juga terus berdoa ya Tuhan, menyerahkan untuk keberangkatan mereka kembali pulang ke Jakarta ini, sertai sehingga mereka boleh sampai ke Jakarta dengan pimpinan penyertaan daripada Tuhan. Sungguh Tuhan, kami juga menyerahkan untuk gereja-Mu GMI Wilayah 2. Kau terus menolong memberkati sehingga gereja ini menjadi gereja yang bertumbuh berkembang, gereja yang memuliakan nama Tuhan. Kami juga terus menyerahkan untuk bangsa dan negara ini, tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu sehingga bangsa dan negara ini bersatu dengan para pemimpin yang ada di dalamnya, ditolong diberkati Tuhan, bekerja dengan hikmat kebijaksanaan yang datang daripada Tuhan. Sungguh Bapa, kami mengakhiri ibadah kami sepanjang satu hari ini. Jaga lindungi pimpin kami sehingga kami boleh menjadi berkat lewat perkataan, tingkah laku, perbuatan kami. Terpujilah Engkau Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Seperti yang Tuhan ajarkan untuk kami berdoa, kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Kasih daripada Allah Bapa, anugerah daripada Yesus Kristus dan persekutuan daripada Roh Kudus telah menguatkan iman percaya kita dari saat pagi hari ini, esok bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu Jemaat yang terkasih. Jangan lupa untuk P3GMI kita akan ibadah hari ini jam 6 sore, dan juga P2MI kita akan ibadah hari ini. Diharapkan untuk P2MI dan juga P3GMI boleh dapat menghadiri setiap ibadah yang sudah disiapkan oleh gereja di tempat ini. Sampai bertemu, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.